baru dari suatu fenomena. Beliau ngomongnya fenomena karena bukan engineering background-nya gitu. Nah, jadi proses S3 itu sebenarnya itu sih mencari sesuatu yang baru gitu. Karena apa yang dituntut adalah novelty gitu. Bisa jadi gini, novelty itu nggak harus tinggi-tinggi, tapi minimal ada sesuatu yang baru yang bisa muncul karena apa? Adanya metode baru atau karena cara pandang yang baru. Nanti kita lihat dia yang apa? Yang punya PPT ini pinter banget menuliskannya gitu. Nah, kalau kita nulis paper, beberapa yang masalah adalah ini sistematikanya nggak bagus, pemikirannya tidak terstruktur. Saya Oktober ini aja ada 2 atau 3 paper yang saya review itu nggak karu-karuan. Padahal yang nulis katanya PhD kandidat gitu dari universitas di kayaknya Turki deh, di Turki gitu. Jurnalnya dari jurnal Cina tapi yang punya ini Springer. Kemudian yang membuat lemah artikel itu data, desain penelitiannya lemah sehingga data yang diambil itu nggak cukup kuat gitu ya. Terus tidak memiliki akumulasi pengetahuan yang apa ya, akumulasi pengetahuan itu tidak cukup modal dia untuk meramu sesuatu sehingga muncul sesuatu yang baru. Kemudian tidak, nah yang 4 ini menurut saya opsional karena beliau orang FISIP gitu ya. Jadi ngomongnya ideologi dalam menulis gitu. Kalau saya sih ngomongnya nggak harus sampai ideologi, tapi minimal apa style ya, style dalam menulis yang cukup kuat sehingga orang kalau membaca meskipun tulisan kita nggak terlalu ini, nggak terlalu terlalu signifikan hasilnya, tapi orang bisa menerima gitu. Kemudian ini urutannya dari data, dari informasi, dari knowledge. Nah ini yang 2 ini yang saya masih ini terlalu tinggi, wisdom sampai policy gitu. Tapi kita kayaknya sampai di knowledge aja lah cukup gitu, nggak harus sampai policy atau wisdom. Nah, syaratnya kalau kita mau nulis sesuatu mestinya harus dari riset gap gitu ya, harus ada ide baru atau konsep baru yang kira-kira belum diteliti. Nah, ini kerjaan Anda sebenarnya. Literatur review itu hanya proses untuk mencari riset gap itu gitu. Jadi gimana caranya, tapi minimal kan kita harus tahu dulu kan riset gap itu apa gitu. Nah, kalau dia ngomongnya ruang penelitian yang diabaikan dan perlu diisi atau pertanyaan yang belum terjawab. Kalau ada puzzle itu ada yang satu pecahan yang belum terisi. Nah, itu yang kita akan isi. Itu riset gap gitu. Nah, riset gap itu bisa berupa kesenjangan dalam literatur, bisa kesenjangan konseptual, bisa kesenjangan dalam waktu, bisa dalam kelompok populasi maupun dalam metodologi. Kalau di kita yang cocok kayaknya di konseptual dan metodologi gitu ya. Kalau waktu sih kayaknya nggak ini di kita itu. Jadi harus dicari kira-kira metode apa yang belum digunakan orang, tapi harus ada background yang cukup sehingga kita bisa ngomong bahwa ini penting loh, metode ini cocok untuk yang ini. Tuh. Bisa saja metode yang sudah lama tapi kita lakukan penyesuaian atau kita lakukan tuning sehingga membuat hasil yang baru dan lebih bagus. Harapannya lebih bagus. Kalau hasilnya lebih jelek nggak apa-apa, yang penting ada analisisnya dan kita bisa apa ya, bisa punya alasan kenapa itu jadinya lebih jelek gitu. Pengennya lebih bagus, tapi kalau di kita oke lah bisa aja. Nah, gimana cara menemukan? Ini pertanyaan anak mahasiswa S1 dan S2 ini. S2 dan S3 ini. Kemarin ada yang nanya, Pak, berapa banyak paper harus kita baca supaya nemu riset gap? Oh, terserah kamu. Kalau nasibmu bagus, satu aja ketemu langsung ding gitu. Tapi kalau yang kamu baca nggak benar, cara bacanya nggak benar, ngumpulin bacaannya nggak benar, bisa 200 nggak ketemu juga gitu. Makanya perlu cara-cara yang sistematis gitu ya, supaya kita bisa cepat dapat itu riset gap-nya. Ya salah satunya nanti SLR. Nanti ini setelah halaman berapa ya? 12 itu kita pindah ke PPT yang satu lagi gitu. Nah, kalau udah baca itu biasanya di sini keterbatasan penelitian atau future risetnya apa, future work-nya apa. Itu di bagian akhir discussion atau di conclusion itu ada itu biasanya. Nah, itu bisa dijadikan modal kita untuk melihat ke depan apalagi yang perlu dilakukan. Terus daftar tulisan yang pernah terbit di suatu jurnal dalam topik yang diteliti ya. Ini berarti literatur review. Nyari gitu ya. Cari
membuat peta dari literatur yang pernah ada, yang ada di Scopus, Sundirect, DOAJ, Google Scholar, dan sebagainya. Kemudian yang ini yang perlu juga baca paper-paper yang isinya literatur review gitu. Systematic review atau meta analisis yang kemarin kan ada apa? Yang materi yang saya share kemarin itu ada tentang SMS ya, systematic studi mapping ya, SMS, systematic mapping study. Kemudian ada SLR, systematic literature review. Itu yang perlu dilakukan gitu. Kemudian diskusi dengan grup tentang tren penelitian. Ini juga gitu. Nah, kalau ada yang sudah nonton webinar yang saya share yang dari Elsevier kalau nggak salah, itu ada ini, ada apa? Ada urutannya. Kan saya minta yang ditonton cukup yang ini kedua gitu. Apa? Pembicara kedua. Dia ngomong, ya bikinlah tim untuk ini. Nah, kalau Anda kan nggak bisa bikin timnya pasti paling dengan promotor kan. Jadi diskusinya dengan promotor atau dengan teman seangkatan kayak gini gitu. Ya mungkin ya teman Anda tidak akan bisa ngomong terlalu dalam karena bukan bidangnya, tapi minimal ada masukan lah. S3 itu kadang-kadang tidak perlu jawaban atas pertanyaan, tapi minimal ada orang yang mau mendengarkan pertanyaan kita gitu. Untuk sekedar melepaskan nih ya beban ya gitu. Terus area riset gapnya bisa kuantitas riset gitu, ada misalkan kita nemu oh ini ternyata papernya sedikit. Nah kalau papernya sedikit itu artinya apa? Dengan sedikit itu sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau memang belum banyak yang melakukan itu harus dicek lagi ya. Kualitas riset, ada kelemahan konseptualnya, pendekatan atau metodologinya udah masih lemah atau sudah cukup kuat. Kalau sudah cukup kuat mungkin kita nggak bisa tembus lagi gitu, udah mentok gitu ya. Kemudian nah biasanya ada limitation, keterbatasan pada hasil studi yang ada, atau keterbatasan pada, kalau tadi kan ada yang ngomong tentang ini ya populasi itu. Oh ini metode ini paper ini penelitian ini baru pada 5 atau 10 responden. Nah, kalau kita bisa naikkan menjadi 1000 itu kan sudah bisa jadi novelty tersendiri kan, karena bisa jadi apa ya, generalisasinya bisa lebih kuat gitu dibanding dengan penelitian dengan subjek terbatas gitu. Nah, sampai sini selesai nih karena belakangnya itu udah ngomongannya tentang ini semua, tentang apa namanya? Tentang bidang dia gitu. Nah, cuman ini ada satu materi bagus lagi yang saya dapat kemarin, nanti saya share di LMS lah. Ini juga nggak semua ini ya, nggak semua kita akan bahas karena kalau ini bidangnya di medical, tutut. Jadi kecil di ini kuliah. Nah, ini dari Universitas di Kanada. Jadi review itu bisa macam-macam. Saya juga baru tahu ternyata review macam-macam gitu. Ada yang literatur review, ada systematic review, ada yang rapid review, ada scoping review, integrative review, dan realist review. Nanti kita bisa ini. Kalau kalau saya sarankan systematic literatur review aja, atau kalau enggak paper survey lah. Paper survey itu kayak literatur review aja. Jadi tidak ada metodologi yang digunakan secara khusus gitu. Kalau systematic literature review biasanya ada framework yang kita pakai. Contohnya pakai Prisma itu. Nanti saya sudah upload di LMS terkait dengan toolnya untuk checklistnya kayak apa aja gitu. Nah, prosesnya seperti ini. Awalnya harus dari searching ya, backgroundnya, fokusnya apa gitu. Kemudian kita harus reading, baca yang cukup banyak, ngasih ngasih catatan gitu. Kemudian di organisasi, dibandingkan di ini kemudian ditulis gitu supaya apa, supaya menjadi sesuatu lah, jadi dokumen kayak gitu. Nah, kalau di teori kan nulis itu atau penelitian kan lurus gitu, habis dari sini ke sini, dari kuning ke hijau ke biru, biru ke merah. Realnya kan nggak gitu kan, bisa aja bulat kayak gini kan, ruwet kayak karuan gitu. Tapi kalau nggak gitu nggak seru itu, apa ya,
tidak nyaman sekali hidup kalau sekuensial gitu. Habis ini A pasti B, harus B kan. Kan nggak seru. Sekali-sekali perlulah ada sesuatu yang kita perlu kepastian, tapi ada kalanya kita butuh butuh apa ya? Butuh butuh kejutan gitu loh supaya hidupnya lebih berwarna. Ada yang bilang sama ya, saya kemarin 2-3 minggu kemarin tuh saya sempat nonton apa pot hubnya Deddy Corbuzier kan, istrinya sama anaknya pada sekolah kan, anaknya di S1 psikologi, ibunya di ilmu komunikasi, si Sabrina itu. Sabrinanya ngomong, iya S3 itu ternyata tutorial mempersulit diri sendiri. Bener sih, tapi kita harus tentukan tujuannya, ngapain kita mempersulit diri kalau kita nggak dapat apa ya, keuntungan atau manfaat yang jauh lebih besar dibanding kesulitan yang nanti akan kita dapat gitu sih. Tapi seru sih, insya Allah seru. Nanti Anda akan ngalami lah gitu. Makanya harus dinikmati. Nah, jadi kalau kita lihat hermeneutik itu, saya kemarin coba cari ininya ya, kemampuan untuk ini, proses untuk menafsirkan, meninterpretasi gitu hermeneutik itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang Anda lakukan dengan literatur review itu kan sebenarnya menginterpretasi, apa ya, menganalisis dari literatur yang ada gitu. Jadi dan katanya ini bukan yang linear sehingga interaktif dan iteratif gitu. Jadi kadang-kadang harus dibaca lagi, oh ternyata kayak gini. Dan harus banyak membaca dan menulis seperti itu. Nah, harapannya apa? Semakin banyak membaca itu kita punya punya ini sih, punya mapping yang lebih luas gitu, punya peta yang lebih luas di bidang yang akan Anda tempuh gitu, yang akan Anda lakukan penelitian di situ. Nah, ini untuk katanya untuk membuat menyediakan rasional atas riset yang yang Anda punya gitu ya, riset questionnya. Kemudian frame dari reference yang nanti akan mendukung project riset Anda. Jadi nanti kalau misalkan ada, oh kayak gini, ini yang mana? Oh ini ada paper yang di sini. Yang ini gimana? Yang ini ada Pak di sini sudah dilakukan. Makanya saya nggak milih ini. Kenapa kok nggak pakai ini? Oh di penelitian sebelumnya sudah ada yang menggunakan tapi akurasinya masih rendah sehingga rasanya tidak tepat lagi. Kok pilih ini? Iya. Di penelitian sebelumnya di kasus yang berbeda itu akurasinya cukup bagus. Kompleksitas ininya lebih rendah dan seterusnya. Jadi dengan membuat literatur review yang cukup banyak, cukup sistematis nanti akan menjadi apa ya? Jadi kumpulan senjata buat Anda gitu untuk jawabannya ini. Tuh. Nah, ini beberapa pertanyaan. Kalau kemarin sudah langsung ini ya, kalau yang dari S3 IF itu kan sudah langsung spesifik ke topik tertentu kan. Kalau yang ini lebih lebih ini lebih generik lah. Apa yang sudah diketahui orang sebelumnya? Apa kekuatan dan kelemahan dari pemahaman sebelumnya gitu ya. Apa yang belum diketahui, apa gapnya, apalagi yang perlu dipelajari untuk meningkatkan ini dan seterusnya. Itu kan nggak bisa kita dapat tanpa banyak membaca gitu. Cuman memang literatur review itu bisa menjadi bagian dari pekerjaan yang lain atau bisa menjadi pekerjaan yang tersendiri gitu. Nah, kalau kita nulis esai, maka literatur review kan hanya untuk support ini kan, support argumen kita kan. Padahal bisa jadi literatur review tidak semuanya setuju dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah, itu yang kita coba lakukan di sini gitu. Jadi semua yang pro, kon atau apapun lah itu kita harus baca, kemudian kita bandingkan supaya apa? Ya itu tadi. Oh, ternyata nggak cocok pakai ini. Yang ini menentang Pak karena katanya seperti ini dan seterusnya. Itu banyak bisa bisa dielaborasi menjadi pengetahuan baru buat kita gitu. Nah, kemudian ini sistematikanya ya, kira-kira seperti ini. Mungkin di PPT yang sebelumnya agak berbeda, tapi rasanya ini cukup cukup bagus lah. Yang pertama strukturnya ini apa? Judul, pengarang, abstrak, keyword ini biasa, introduction, konteksnya apa, motivasinya apa, fokusnya apa, riset questionnya apa. Nah, di akhir teks structure-nya ini bisa ditulis bisa enggak. Beberapa jurnal tidak menulis itu, enggak ada teks structure-nya. Tapi kalau ada pun tidak ada masalah. Di bagian bodinya ada ini ya, coherent structure of topic dengan subheading tertentu gitu. Kriterianya apa, misalkan metodologinya, model atau teorinya,
dan seterusnya gitu. Bahkan kalau yang bibliografi bisa sampai geographical location. Jadi penulis bidang X itu dari mana aja. Kalau di SLR biasanya nggak sampai geographical location gitu. Chronological order boleh. Misalkan kita lihat, oh ini dari 2016 sampai 2023 itu kecenderungannya seperti ini loh. Kalau di bibliometrik itu malah harus keluar gitu untuk melihat trennya masih ada nggak sih tren tentang ini. Siapa tahu udah dilupakan itu, udah nggak dibahas lagi, nggak rame lagi gitu. Karena ada orang yang ini ya, kalau saya sih nggak terlalu ini, nggak tahu ngurusin yang kayak gitu. Ada orang yang kalau mau bikin paper, mau neliti itu harus nyari trennya sekarang apa gitu. Supaya apa? Nanti banyak yang bisa mensitasi dia gitu. Ya ada benernya, FOMO itu ada untungnya sih sebenarnya gitu. Cuman saya nggak yang kayak gitu. Kalau saya melihat suatu ketika paper kita itu pada titik tertentu akan banyak yang mensitasi, itu aja sih. Kalau memang isinya bagus gitu ya. Dan ada linknya ya antara research questionnya dengan yang sudah baca dan antar studinya seperti apa. Kemudian, nah konklusi ini jadi tidak cukup hanya memaparkan ini ya, memaparkan apa yang sudah dilakukan orang, tapi ada interpretasi, implikasi, dan apalagi yang belum terjawab. Ke depan tuh mau ngapain lagi, itu harus muncul. Nah, nanti kalau bisa kita juga yang akan ngambil ini gitu. Unresolved question-nya itu kita yang pakai gitu loh. Untuk penelitian kita selanjutnya. Kan gunanya sebenarnya SLR yang dibuat oleh mahasiswa S3 kan untuk melandasi penelitian dia kan gitu. Kalau orang lain yang ngambil keuntungan, yo sayang gitu. Jadi makanya arahkan sedekat mungkin dengan apa ya, dengan riset yang akan kita lakukan. Nah, masalah ya nggak apa-apa sih, semuanya harus ada masalah. Kalau nggak ada yang dikerjakan nanti. Kan baru berapa bulan ya? Baru 2 bulan ya, 2,5 lah, 2,5 bulan. Judul belum fix dari pembimbing. Ya kan? Dengan promotor kan belum fix. Kalau misalkan kita terlanjur bikin seperti ini, SLR, kemudian ternyata di tengah jalan topiknya berubah. Nah, berubahnya seberapa? Ini kan nggak mungkin kan berubah 180 derajat kan nggak mungkin. Kalau geser-geser sedikit nggak ada masalah, tapi sih masa sih nggak ada satupun yang kepake di situ gitu. Jadi minimal anggap aja kita latihan, nanti kalau kita harus mengulang untuk topik yang agak bergeser, itu kita punya background atau punya modal yang cukup banyak lah. Jadi saya selalu merasa ini nggak akan ada ruginya gitu melakukan hal seperti ini buat latihan lah. Gitu. Nanti di reject Pak, oh di reject itu hanya masalah strategi submit kemana gitu. Ada paper yang bagus masuk ke jurnal yang biasa-biasa di reject. Ada paper yang jelek masuk ke jurnal yang bagus malah accepted gitu. Nah itu hanya masalah nasib juga sih. Nggak, nggak semuanya bisa diprediksi gitu. Tapi yang penting kita usahakan. eh ini tempat-tempat nyari-nyarinya ya gitu. Terus kayaknya sampai sini cukup sih sebenarnya. Nggak ini ya. Cuman paling saya, kemarin tuh saya sempat lihat ini ada satu satu materi tentang ini apa selain oh ini Pico. Nah ini kalau yang sekarang yang ramai dipakai orang itu frameworknya pakai Prisma. Prisma itu saya lupa ini singkatannya apa. Tapi kalau di ini karena kalau Anda lihat contohnya kan tentang ini ya tentang AIDS di Afrika itu. Dia pakainya Pico frameworknya. Di webinar yang saya share itu juga ada itu. Ada Pico, ada apa. Jadi dia population intervention comparison terus outcome-nya apa. Jadi bisa beda-beda. Kalau yang ini rasanya kita nggak ini ya, nggak cocok ini pakai Pico. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ada banyak framework yang bisa dipakai untuk apa namanya, membuat systematic literature review. Nah, ini saya punya contoh kasus, contoh paper yang gimana ya tadi ya? Kan udah disiapin deh. Oh ini, kenapa kok Fuxit?
Sebentar. Oh, belum diklik ternyata. Biar pakai ini. Oh, window. Terus slip up mungkin. Ini contoh yang apa ya? Kemarin saya sudah coba ikutin prosesnya. Ternyata ini gampang banget bisa ditiru lah cara ini ya, cara menulisnya. Systematic review of detecting sleep apnea using artificial intelligence and insight kok pakai CNN lah yang dia di ini. Nah, kemudian kita nyobanya dari sini. Objektifnya untuk mengakses currently developed method for detecting sleep apnea using CNN. Metodenya dia pakai Prisma, pakai preferred reporting item for systematic. Nah, ini biar kelihatan. Prisma itu ternyata singkatannya preferred reporting item for systematic review and meta analysis guideline gitu, Prisma guideline. Nah, urutannya dari sini. Urutannya dari start. Search strategi. Nah, awalnya search strateginya apa? Dia pakai 3 database yang ini ya, database internasional gitu. Ada PubMed itu punyanya apa ya? Dia pokok mednya medical gitu ya. Web of Science dan Scopus. Dicarinya tahun 2010 sampai 2013 nih. 2023. Kemudian karena CNN munculnya sekitar tahun segitu katanya. Dan dia pakai keywordnya itu sleep apnea or sleep apnea gitu tulisannya, neural network, deep artificial dan seterusnya itu dia udah tentukan keywordnya. Kemudian eligibility kriterianya yang include itu ini pakai CNN. Terus apa kasusnya harus sleep staging atau sleep apnea. Kemudian apalagi ya, prevalent method is diagnostic test. Ada data ininya lah ya. Kemudian yang di-exclude kalau metodenya bukan CNN. Kemudian apalagi gitu. Jadi dia udah tentukan nih include-nya apa, exclude-nya apa. Semuanya eksplisit. Kemudian screening dari judul itu dia dapat dari datanya itu harus dicari yang lengkap gitu. Ada apa? Sensitivity, recall, specificity dan seterusnya gitu. Ada apa? Ada kriterianya supaya sesuai dengan yang di ini. Kalau kalau nggak ada apa? Nggak ada quality assessment-nya hasilnya seperti apa, dia nggak akan mau gitu. Kemudian ada dia statistik analisisnya pakai Excel katanya. Terus pakai pakai software. Hasilnya seperti ini. Dapatnya 17 studies. Awalnya dapat 659. Kemudian dihilangin sampai yang duplikat dan seterusnya. Akhirnya ketemu 53 yang masuk dan terakhir setelah dilakukan exclude macam-macam cuman berapa nih? 36 yang masuk. Nah, ini enak banget apa urutannya. Jadi bisa ditiru gitu. Makanya nanti di LMS saya sudah kasih guideline nanti kerjanya seperti ini. Terus hasilnya seperti apa? Sinyal yang dipakai apa aja? Dia jelaskan itu ada EKG, ada yang blood oxygen saturation dan seterusnya gitu ya. Ini gambarannya. Dari PubMed sekian, Scopus sekian, WOS sekian, yang duplikasi 138, ketemu segini, kemudian di apa? Di review lagi ketemu 65, di exclude 16, kemudian masuk 49 dan seterusnya. Kayaknya angkanya beda deh sama yang ditulis di sini. Ya, intinya seperti itu. Jadi minimal kita tahu urutan berpikirnya, cara mainnya gitu ya. Kalau ini dia ngomongnya pakai R tadi kan, ini nggak terlalu inilah, nggak terlalu. Kemudian data setnya apa aja, kemudian apa lagi?
yang hasil pakai EKG seperti apa dan seterusnya. Dia jelaskan bahkan di akhir dia bikin ini di resume, ada resume yang menyangkut berapa tadi? 49 atau 30 sekian ini, 30 sekian paper tadi. Dia jelaskan diambil satu-satu, diekstrak datanya seperti itu. Ini kalau ini cukup bagus dari sisi anunya ya, dari sisi apa? Dari sisi proses pengerjaannya gitu. Nah, ini ada yang lain lagi. Saya kebetulan bentar, ini tak buka dulu yang ada yang topiknya mirip-mirip, tapi bisa dilakukan apa? Bisa diasumsikan beda gitu. Sehingga orang yang sama bisa menulis yang berbeda. Bentar, kita dari sini dulu. Kalau pindah-pindah Windows saja bisa enggak ya? Mana ya? Oh, bukan. Sebentar. Mana sih? Terus banyakkan yang kebuka. Tuh, kok nggak keluar ininya? Yang sebentar, ini tak tutup dulu yang nggak penting. Sebentar. Slideshow. Oh ini, oh nggak kelihatan. Kelihatan ya. Ini yang nulis coba dilihat namanya apa? Rajkumar Palaniapan sama ini agak lama sih tahun 2013. Dia ngomongnya machine learning in Langson analysis, a systematic review. Kalau kita lihat dia tuliskan sih metodologinya. Jadi Langson ini, terus dia cari lewat apa gitu ya. Nah ini nih, initial search-nya dapat 169, exclusion based on title and abstract dapatnya 119, exclusion from providing sufficient information dia tinggal 16, kemudian yang di exclude 16 akhirnya tinggal 34. Terus dia lakukan analisis lah dari data yang dia dapat gitu. Nah, ini judulnya machine learning. Nah, dia bikin juga ternyata orang yang sama nih timnya, Rajkumar Palaniapan, Kenneth Sundarat, Computer Based Respiratory Sound Analysis, Systematic Review. Mirip sih gitu, tapi bisa dipersempitkan gitu. Nah, kalau mau Anda bisa lakukan itu. Misalkan awalnya karena ini semester 1 masih ini ya, masih agak gerambiang gitu, masih agak nggak fokus, udah agak gede dulu gitu. Nanti kalau sudah ini bikin lagi. Kan lumayan nambah-nambah ini kan, nambah-nambah portofolio kan gitu. Karena apa? Bisa jadi agak bergeser nanti di semester 2 atau semester 3 gitu. Jadi jangan khawatir lah bisa seperti itu. Atau ini karena saya sudah dapat ini waktu saya baca akhirnya saya pengen juga bikin. Akhirnya apa yang saya lakukan? Sinyal domainnya yang saya oprek gitu. Tapi nggak sistematik dia. Hanya apa? Hanya literatur review aja gitu. Jadi nggak ngomong berapa paper yang didapat, caranya gimana. Ya, yang pasti saya coba bongkar itu dalemannya. Datanya kayak apa, sensornya pakai apa, dataset atau ini filteringnya pakai apa gitu. Sampai akhirnya di akhir sih aplikasinya untuk apa sih gitu. Ke depan seperti apa. Bentar. Nah ini ada ngomongnya gini, large enough gap for clinical application gitu. Jadi masih belum bisa nih dipakai untuk aplikasi klinis karena apa-apa gitu. Jadi bisa bisa minimal ngasih ngasih pandangan ke orang bahwa dari semua yang sudah kita paparkan itu ada sesuatu nih, ada implikasi gitu ya. Nah, harapannya implikasi itu kita sendiri yang pegang, yang ambil supaya apa? Kita bisa manfaatkan untuk penelitian selanjutnya. Gitu.
Ini ada file saya sudah upload, nanti silakan dipakai buat pegangan untuk ini. Nah, mana ya? Nah, ini flow apa namanya? Flow diagramnya untuk Prisma tadi. Di identification-nya dapat dari mana, nilainya berapa, kemudian yang duplicate, yang di remove berapa gitu, dan seterusnya. Ini ada ininya lah. Ada buat pegangannya sehingga nanti Anda bisa buat. Nah, beberapa jurnal itu minta yang seperti ini gitu. Jadi ada teman kemarin kita diskusi berempat gitu, dia ngomong awalnya dia submit ke jurnal X, diminta apa ya? Mintanya jangan systematic literature review. Mintanya literature review aja. Karena dia sudah kadung pengennya SLR, nggak mau pindah ke jurnal yang lain. Nah, begitu di jurnalnya yang lain dia minta framework ini, minta model Prismanya. Wah, susah ternyata nggak jadi. Maunya repot malah direpoti malah nggak mau gitu. Jadi harus ini ya, harus minimal semua. Kalau tadi ya di yang apa namanya di PPT yang anu itu dia ngomong jangan lupa tiap tiap kita melakukan dokumentasi itu sambil nulis gitu supaya apa? Supaya ya bisa paralel lah gitu prosesnya, tidak hanya nyari paper. Kan kadang-kadang orang senangnya apa? Download nggak pernah dibaca gitu. Nah, sekarang dengan SLR ini harus baca gitu. Minimal judul dan abstrak. Oh, nggak cocok buang gitu ya, nggak cocok buang. Terus download juga ada caranya kan, nggak boleh terus tiba-tiba download nggak ngerti jumlah yang di download berapa, dapat dari mana nggak jelas, itu nggak boleh juga gitu. Jadi dengan adanya Prisma ini minimal kita ngerti, oh downloadnya nanti dari Scopus, dari WOS, dari apa PubMed kalau perlu, atau dari mana lah gitu ya. Sign Direct itu sudah ada di Scopus mestinya. Nanti dari sekian berapa yang cocok, berapa yang di exclude dan seterusnya gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita punya dokumentasi yang cukup kuat gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-share? Boleh, boleh. Tapi tunjukin ya, nanti khawatirnya nggak hafal saya. Kok perlu di-share? Biar yang lain juga sempat bisa ini. Nah, di materi kemarin yang Mm-mm. terkait SMS dan SLR ya. Nah, ini tuh maksudnya berjenjang gitu, Prisma, bibliometrik, habis itu jadi ini. Bagaimana, Pak? Dia bikin apa? Ini penelitiannya Pak Bayu dan bimbingannya. Dia pakai 3 pendekatan gitu. Tapi mestinya salah satu aja sih, nggak karena apa sistematik literatur review dan bibliometrik itu beda yang di ini kan. Kalau tujuannya beda. Kalau yang SLR itu yang dilihat adalah kontennya, penelitiannya apa saja yang sudah dilakukan dan seterusnya. Nah, kalau bibliometrik ini cenderung untuk melihat, makanya saya udah taruh kan contohnya di ini kan di LMS kan. Kalau bibliometrik ini ngelihat trennya kemana gitu, keyword-keyword yang dipakai orang apa aja sih gitu. Kemudian dia akan melihat ini trennya masih naik atau udah mulai turun nih, masih mana keyword mana yang masih istilahnya ya masih hot lah gitu, masih hot topik yang orang masih lakukan penelitian di situ, itu bibliometrik gitu. Kok beda sih, bukan Prisma dia modelnya gitu, beda beda. Jadi agak beda. Makanya saya juga kemarin sebelum ngajar ini juga ikut pelatihan. Stylenya mirip, tapi yang dicatat tidak hanya kontennya. Contoh gini, penulisnya siapa aja sih yang menjadi penulis utama di bidang X? Si A, si B, si C, si D. Universitasnya mana aja yang paling banyak publikasi di bidang di topik ini? Universitas A, B, C, D. Sampai segitu. Itu yang bibliometrik.
Nah, kita kalau mau ini sebenarnya nggak perlu sampai ke sana. Kalau saya sih tidak menyarankan ya. Kalau mau boleh silakan. Tapi kalau nggak sistematik literatur review aja. Jadi yang dilihat adalah kontennya. Kalau dia nggak ngomong konten, bibliometrik itu, gitu. Dari negara mana aja, berapa yang jurnal, berapa yang conference, kayak gitu. Saya juga nggak ini apa namanya, bukan nggak paham ya. Saya merasa sebegitu pentingnya kah itu sampai harus tahu siapa penulis-penulis ininya. Ya untuk keperluan yang lebih dalam bisa sih mau bikin kayak gitu. Cuman buat saya sih ini nggak terlalu ini sih nggak terlalu apa, nggak terlalu penting dibanding kalau bikin SLR kalau buat saya ya gitu. Jadi saya sarankan udah fokus aja pakai Prisma itu untuk SLR gitu. Bibliometrik opsional aja. Kalau mau monggo, kalau enggak ya sudah gitu nggak apa-apa gitu. Karena tujuannya beda, tujuannya beda. Kalau SLR itu kan untuk nyari gap-nya kan, kira-kira tren penelitiannya, kontennya itu, metodenya. Nah, kalau ini enggak, tren topiknya gitu. Harapannya ya itu tadi harapannya yang kita teliti itu memang masih hot lah, masih ramai dibicarakan orang gitu. Contohnya apa ya? Kalau dulu routing itu apa? Ada metode routing yang udah nggak dipakai sekarang gitu. Terus kita neliti bidang itu ngapain? Kan masih neliti tentang apa ya? Itu XDSL gitu. Kan nggak dipakai lagi kan udah pakai optik kan semua ini nggak pakai jar lokat lagi. Udah gampang. Zaman dulu kan susah karena susah yang ada kabel tembaga ya tembaga aja yang dioprek sampai sampai sak jebolnya gitu kan gitu. Jadi agak berbeda. Kalau saya sih sarankan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa, tidak terlalu mendesak kalau yang bibliometrik, tapi kalau mau monggo. Terus ini ada satu paper lagi yang lucu sih. Bentar. Kayaknya, oh ya, ini nih saya share dulu ya. Coba kalau Anda baca judulnya mungkin agak ini, agak bingung. Udah kelihatan ya? Systematic Literature Review in Software Engineering. A Systematic Literature Review. Apa maksudnya? Dia membuat systematic literature review terkait dengan systematic literature paper-paper systematic literature review yang sudah ada di software engineering. Systematic paper-paper systematic literature review di systematic literature review kan lagi gitu. Ini apa ya? Bukan secondary berarti tertiary research. Kalau yang systematic literature review kan secondary kan karena apa? Paper orang dianalisis gitu, paper orang dianalisis. Nah ini paper orang dianalisis, nah hasil analisnya dianalisis lagi gitu, yang sampai segitunya orang nyari ini kan. Saya juga kok bisa nemu ya kayak gini ya. 2000 berapa? Ini 2000 berapa? 2009 ya, 2009. Gitu. Mungkin ini yang akhirnya jadi dasar basic dari bibliometrik itu ini mungkin. Saya nggak ini sih. Ini kan how much FC activity has been there since ini kan. What research topic are being addressed? Nah, topiknya apa aja? Limitasi. Oh, tapi enggak juga sih. Enggak kayak bibliometrik ini. Tuh. Siapa aja yang sudah bikin ini? Seru kayak gini-gini itu. Atau dulu orang ada yang sempat nulis apa ya namanya? Nulis eh, bikin paper isinya tentang bagaimana penggunaan ChatGPT di ini ya, di satu topik tertentu. Co-authornya ChatGPT. Jadi dia nulis semacam kayak percakapan dia dengan ChatGPT gitu. Saya kemarin sampaikan itu di paper mana ya? Di mata kuliah apa ya? Kayaknya tesis dan publikasi deh yang di apa? Tesis. Bentar. Kayaknya sempat tak ini. Oh enggak di sini. Saya sempat tunjukkan itu ke mahasiswa S2 kalau nggak salah. Bahkan ChatGPT itu punya ini, punya apa namanya? Punya bentar.
Scholar. Nah, dia punya profil di ini, punya profil di Google Scholar. Nah ini kelihatan nggak sih di apa di coba share lagi. Nah ini ChatGPT sampai punya profil di Google Scholar coba. Dan ada papernya gitu. Ini kan MR King dan ChatGPT-nya sebagai co-author gitu. Makanya perlu diatur kan akhirnya penggunaan tool gitu. Gitu. Dulu kalau sebelum ada ChatGPT kan orang pakai apa ya? Paper LibGen atau apa gitu. Jadi bikin paper otomatis isinya ngawur sih sebenarnya, nyampur-nyampur aja. Disubmit ada yang terima, publish akhirnya gitu. Nah, itu kan artinya proses reviewnya nggak benar. Nah, itu jurnal predator itu kayak gitu. Nggak peduli, yang penting ada paper. Dalamnya dia nggak baca gitu, nggak ada yang mereview. Itu kalau kalau namanya pakai nama beneran, itu ya malu nanti bisa di ini terus, tembakin terus. Gitu. Eh, yang kasus-kasus gitu ya, ini kebetulan saya sering kalau nemu yang aneh-aneh itu kadang-kadang saya kejar gitu. Kalau terkait dengan publikasi atau penelitian. Dulu tahun 2015 atau 2016 kan ada kasus apa peneliti dari Jepang, masih muda, terus ininya bagus banget gitu performanya. Terus tiba-tiba ada beberapa peneliti yang lain nulis gitu. Ini kok nggak bisa direkonstruksi ya? Saya melakukan hal yang sama yang persis dijelaskan, itu hasilnya berbeda, nggak sebaik yang itu. Dan dari banyak tempat itu melakukan hal yang sama. Akhirnya ketemu bahwa dia melakukan pemalsuan data gitu. Akhirnya diusut, dia mundur dari ini, mengundurkan diri dari dosen. Tuh. Nah, tahun berapa? 2014 itu sempat ada waktu awal-awal Sinta ya. Kan apa namanya? Scholar itu jadi hampir awalnya jadi satu-satunya performa gitu, ukuran performansi. Ada dosen di satu tempat, dia kalau dia bikin tulisan terindeks di Google Scholar, itu yang citasi bisa banyak, tapi nggak jelas itu paper yang mana. Jadi kayak dia mainkan metadatanya sehingga seolah-olah dia citasi kemana-mana ke paper-paper dia sendiri. Tiba-tiba indeksnya naik luar biasa. Nah, setelah itu rame diusut, dia mulai agak calm down gitu, ngurangin ini. Bahkan dulu sempat ada satu kelompok dosen di Sumatera Utara, itu dia bisa ngakalin profil Sinta atau apa, atau bahkan Scopus. Paper yang dia tulis itu nggak jelas sebenarnya di mana, tapi muncul di Scopus. Jadi high index-nya jadi tinggi tinggi banget itu. Namanya agak aneh, saya nggak akan ngomong namanya siapa, tapi saya paham ini. Tuh. Terus ada pernah satu kasus, ada dosen orang Indonesia, profesor di Indonesia, itu terkenal sekali di mana, di Amerika gitu. Salah satu profesor termuda. Cuman ya itu kelemahannya, media Indonesia kalau nemu yang kayak gitu tuh di apa ya, di dibuat booming sehingga apa? Sehingga sebenarnya nggak seperti yang dia ini, salah itu cara menuliskannya, sehingga akhirnya orang jadi benci sama yang diangkat itu. Nah, cuman yang bersangkutan itu punya 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 cacat. Dia itu self citationnya luar biasa. Akhirnya ada orang yang saking bencinya dia bikin paperan gitu ya, isinya tentang menghujat dan itu masuk di akademia.edu. Jadi ada orang yang saking bencinya saya bikin paper untuk membongkar ke ini. Jadi dia nulisnya tentang bagaimana meningkatkan high index menggunakan apa. Jadi self stationnya luar biasa. Nanti kalau kalau nggak direkam saya kasih linknya. Ini kan direkam nggak enak nanti. Gitu. Cuman kasihan lah, nggak usah ini ya. Kalau saya sih awalnya saya kejar itu, saya coba buka kasusnya macam-macam. Lama-lama ya sudahlah, itu pilihan hidup ya. Terus orang yang benci itu kok ya kebangetan gitu bencinya sampai segitunya. Gitu. Nggak bagus juga sih. Jadi di dunia penelitian itu, di dunia riset di S3 maupun di ini tuh banyak banyak ini juga ya, banyak banyak sisi gelapnya lah gitu. Makanya kemarin sempat rame yang profesor di UL
di ULM, terus ada apalah gitu ya, yang siapa diangkat jadi guru apa dokter HC dan seterusnya itu nyebelin gitu ya. Sementara kita ini ya, kita untuk dapat topik penelitian kan bersusah payah gitu. Ada orang lain tiba-tiba berat jadi itu ya. Terus yang apa eh, tiba-tiba jadi profesor dengan cara yang tidak benar itu. Ya apa? Akhirnya kita ngomong yang penting jalan kita benar lah. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Yang penting apa? Yang penting buat kita sendiri lah, nggak usah buat orang lain. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, semuanya sudah lengkap di LMS. Anda tinggal ikuti contoh-contoh soal dan toolnya sudah ada di situ. Coba buka. Sementara kalau karena kita nggak bisa langganan ke WOS, pakai Scopus aja nggak apa-apa, cukup. Yang penting keywordnya benar. Oh, ini Mas Ali mau tanya katanya. Monggo. Pasien ya? Iya sih mau tanya Pak sebenarnya. Ya ya. Nggak tahu nih boleh dijawab di sini apa enggak ya? Kan eh, tadi sempat ada statement dari Pak Rizal tentang paper yang kurang berkualitas tapi bisa accept di jurnal yang Hmm. bagus gitu. Itu Hmm. pengen tahu kayak apa gitu. Ada contohnya atau mungkin penasaran aja sih. Lebih ke arah penasaran aja Wah, pengen ini tahu. bahaya ini. Gini apa? Tapi tetap ada batasannya ya. Kalau kontennya nggak bagus itu asal penulisannya bagus itu bisa bisa meningkatkan gitu, meningkatkan apa istilahnya ya, meningkatkan kualitasnya secara penulisan gitu. Karena apa? Kontennya jadi lebih kelihatan, lebih oke gitu. Cuman mestinya nggak akan bisa tembus Q1 atau gini. Q1 pun yang katanya Q1 jurnal Q1 terindeks Scopus itu pun juga beda-beda. Ada yang ini ya, dapat Q1 itu kan hanya sebenarnya isinya main ini kan, main main memainkan berapa jumlah sitasi pada rentang waktu tertentu kan. Jadi apa kualitas jurnal itu selama ini yang dilihat adalah jumlah sitasinya gitu. Nah, pinter-pinteran aja kita cari jurnal Q1 yang kira-kira cara masuknya nggak terlalu susah gitu. Nah, kita tembak ke sana. Nah, supaya kemungkinannya tinggi, kita harus pelajari itu style nulisnya kayak apa. Apa ya, kayak terus representasi datanya itu kayak apa yang disukai oleh editor di jurnal itu gitu. Karena kadang-kadang data yang sama kita salah membuatnya atau salah menampilkannya karena misalkan gambarnya nggak bagus, resolusinya rendah, itu bisa ketolak gitu loh. Anda pernah bisa di off kan dulu nggak recordnya? Siapa yang nge-record? Di, sudah di ini.